Hai guys, kita bersama Derby Dr. Tifa atau alias Dr. Tifu. Kenapa aku bilang Dr. Tifu? Kita akan kasih tahu dia kena karma. Pada akhirnya dia kena karma. Dan juga banyak yang membahas ini untuk kita juga mendorong tim pengacara Pak Jokowi ini orang wajib dibungkam mulutnya. Lewat apa? Di penjara. Yes, di penjara. Kita nggak tega banget di X atau Twitter segala penggiringan, segala fitnahan keluar dari mulutnya lewat tweetannya dia. Bahkan yang terbaru guys, dia memframing bahwa masa yang bergerak ke UGM dan ke Solo itu karena perintah Prabowo. Kita bahas dia persisnya. Tolong viralkan VP ini ya. Tolong viralkan video ini, konten ini. Siap. Ya. Saya kemarin kan sengaja ya masuk ke X, Twitter ya X. Saya melihat masuk ke akunnya Dr. Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh. Oke, udah lihat ya, kan gokil loh, seperti itu. Ini mumpung Pak Jokowi Kena nih guys. sedang memberikan akses ke kuasa hukumnya ya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini kita bikin viral aja biar ini nyampe ke Pak Jokowi. Ini kan udah masuk ranah undang-undang ITE ini, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ya. Inilah yang saya bilang, mereka ini selalu berpolitik itu menggunakan gaya-gaya yang tidak elegan. Ya makanya Prabowo didukung sama mereka kalah terus kan. Betul. Ya karena cara ini, ya masyarakat akhirnya juga menjauhi dia. Dan yang saya heran masih ada aja orang-orang yang mendukung mereka, ngefans sama mereka loh. Sama Roy Panci, Dokter Tifu-Tifu psikopat ini ya, pakai kerudung sok-sok muslim gitu ya. Tapi hatinya busuk. Mampus, busuk hatimu. Tifu. Oke. Benarkah Bang bahwa Dr. Tifa bisa kena pidana karena postingan tersebut? Ya, perhatikan ini guys. Ya. Yang agak gokil adalah, lihat ini, bahwa Dr. Tifa ini bukan meretweet. Rosuryo aja meretweet foto stupa dimiripin dengan Jokowi. Kena penjara. Ya, walaupun di bawah setahun, tapi itu cukup membuat dia nangis. Sampai lehernya harus ditopang dengan medis apa itu? Penyangga leher. Ya. Dan Dr. Tifa, ya, Dr. Tifu ya, aku nggak sudi ngomong Dr. Tifa. Dr. Tifu memposting foto yang ada tengkorak lah ya, tengkorak manusia, tapi kepalanya ditempel muka Jokowi. Lalu ada kayak meme, ijazahmu mana tinggal tunjukin saja pekok. Nah, ini diposting loh, ya, diposting. Makhluk ini sukses bikin Indonesia sakit darah tinggi. Kok ada ya orang sedablek ini? Dulu ibunya ngidam apa ya? Ini bisa kena undang-undang ITE. Jadi nggak harus Pak Jokowi yang lapor. Makanya ajakan dia adalah yuk viralkan ini. Kalau perlu mungkin ajakannya dia adalah bagi yang berkepentingan, misalnya entah fanbase-nya Jokowi, ayo laporkan ini orang dalam hal ini. Jadi ada bisa dua pasal ini dia kena nih, yaitu ini, yang kedua memfitnah lewat ijazah. Yang terbaru guys ya, lihat nih, semua tweetnya, bukan semua sih, daftar tweet ya Dr. Tifu yang akan membuat dia masuk penjara. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya ya. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang berbeda. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisuda sendiri. Oke, kita ikuti. Penulis skripsi ini Joko Widodo. Judul skripsi sama, nama sama. Asal SMA dari SMA 6 Jogja. Joko Widodo presiden asal SMA dari SMA 6 Surakarta. Berarti di tahun 85 Fakultas Kehutanan UGM mewisuda 2 orang lulusan dengan nama sama Joko Widodo dengan satu skripsi.
Ini adalah daftar framing dia di X, ya. Sampai dia memframing bahwa ijazah Jokowi palsu. Simple aja mikirnya, Dr. Tifa. Ya, nanti kita akan bahas, guys. Soalnya dia ada kayak keceplosan, ya. Teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas? Padahal udah dibawa ke pengadilan, dibahas akademisi, viral di medsos, tapi terus Hmm, diam. Hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Sekarang lagi timbul. Kenapa? Karena ini senjata tunda. tunda. Disimpan, ditahan, dipakai saat timingnya tepat. Dan siapa yang pegang kartu ini? Bisa Hmm. jadi Presiden Prabowo. Beliau nggak perlu ribut sekarang. Beliau nunggu. Kalau Jokowi cawe-cawenya terlalu jauh di pemerintahan sekarang, kartu bisa dikeluarin. Welcome to the real politics, sahabat semuanya. Ini adalah benalu-benalu yang mencoba menempel ke Prabowo, guys. Cuma selama ini mereka kayak disepak-sepaki sama para Prabowo. Lo pergi lo sana lo kan semua. Jadi mereka selama ini lah karena diusir sama Prabowo, bagaimana mereka menarasikan agar Prabowo Jokowi ini pecah, ya. Kalau pecah dari Jokowi, otomatis mereka bisa akan leluasa menempel lagi ke Prabowo. Makanya dinarasikan bahwa gerakan ini adalah diinisiasi oleh Prabowo. Gila nggak, Gen? Gila kan? Gila. Dan itu adalah yang diucapkan oleh orang bergelar loh. Doktor loh, guys. Paham kan kalian kenapa dia pengangguran? Ya. Paham kan sampai sini kenapa dia pengangguran? Yes. Makanya dia kena karma karena akhirnya banyak ngebongkar. Ijazahnya dia juga palsu. Tapi sebelum segitu ya, ini adalah keceplosan dia yang selanjutnya. Sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan persoalan yang sudah jadi masalah selama 10 tahun ini, Woi, 10 tahun yang guys. terus-menerus dibicarakan, Yang yang terus-menerus terus-menerus dibicarakan. didiskusikan dan diperdebatkan, dipengadilankan, yang tidak juga kunjung selesai, yaitu masalah ijazah Jokowi. Pertama, kita mulai dari pembuktian dulu ya. Dengan pembuktian positif bahwa Jokowi benar adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Dari mana kita tahu bahwa Jokowi benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM? Ada 3 sumber ya untuk membuktikan bahwa Joko Widodo atau Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Dia mengakui Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan. Garis bawah itu, guys. Ya, garis bawahin. Dia mengakuin. Aku berpikir, kalau seseorang lulus, dia mengakui bahwa dia lulus dari universitas tersebut, dari Fakultas Kehutanan, lalu kok bisa dia mengatakan bahwa ijazahnya palsu? Lulus nih orang, dia mengakui bahwa dia lulus, ya. Lulus nih, lalu dia meragukan dia ijazahnya palsu. Nggak nyampe otakku untuk memahami omongan itu loh. Asli nggak nyampe otakku, guys. Apakah harus saya dokter dulu untuk bisa memahami mulutnya si Tifa ini yang penuh tipu muslihat? Bantu saya, guys. Bantu. Tolong bantu saya. Karena saya, otak saya mentok di situ aja. Setahu saya, kalau seseorang lulus, dinyatakan lulus, ya, otomatis ijazahnya pasti asli. Pasti. Kalau lulus, ijazah itu kan kayak hanya kayak nota, ya, kayak berkas pengesahan bahwa dia itu lulus. Itu aja kan. Makanya, apa saya yang terlalu bodoh atau dia yang terlalu pintar? Oke, next. Kita akan bahas lebih dalam lagi, guys. Untuk bersikap Mengenai netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Diam Dekan, saja. diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Abang nggak perlu ngomong, biar saya aja. Bagi rektor, terlalu tinggi dia posisinya. Jadi kalau dia ngomong, dia akan menurunkan kredibilitas wibawanya dia, ya. Karena prinsipnya rektor ini adalah anjing menggonggong, kapilah berlalu. Lo menggonggong aja sekarang, habis itu gue pergi. Sesimpel itu. Yes, itulah orang-orang yang asli berpendidikan.
kasus-kasus kayak gini bagi mereka kan. Ya elah, para gerombolan sirkus lagi datang ini ya. Yang 3 orang ini, anjing-anjingnya lagi ini yang masuk ini ya. Karena kenapa aku bilang anjing ngunggung gak berlalu? Ya, yang mengunggung itu siapa? Ya anjing-anjing itulah. Abang nggak perlu ngomong bang, biar aku wakili bang ya. Seorang dokter, aduh, kita teks saja deh, karena kita fokus ke sini aja deh. Tarah, ternyata gelarnya sendiri yang palsu. Kalau dia sesuka hati dia bernarasikan ijazah Jokowi palsu karena gini. Ya kalau saya simpel aja. Kenapa ijazahnya Dr. Tifa palsu? Karena dia nganggur. Yes, kalau ijazahnya asli, dia pasti berpraktek. Sesimpel itu aja. Dia pasti minimal kalau dia nggak praktek, dia dipakai. Tadi perusahaan mana kek? Karena palsu lah, makanya dia nggak dipakai di mana-mana. Ya mungkin itulah alasan dia membenci Pak Jokowi. Gila aja. Gue udah capek-capek buat ijazah palsu. Di zaman Pak Jokowi gue menderita. Pak Jokowi lagi yang salah. Memang levelmu selevel itu, Dr. Tifu. Yes, level siapa, Bang? Ya Amin Rais yang juga pengangguran. Bentar lagi nih, ya. Anies ini akan masuk ke golongan ini kalau dia nggak secepatnya mencari kerja. Makanya anak-anak abah udah mulai kan untuk goncang-goncang Prabowo, ajak Anies jadi menterimu supaya kerja, supaya nggak di framing dengan sama kayak ini. Roy Suryo pengangguran juga. Rismon, dia itu kalau nggak dipanggil, nggak masalah untuk proses pendidikan, nggak ada uang itu. Rismon tuh, ya otomatis ini ladang cuan ini bagi dia. Yes, intinya apa? Intinya kita akan kasih tahu guys tentang fakta ini. Betulkah? 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 Ini adalah dari media guys ya, dan dikonfirmasi lewat video ini. Saksikan. Karma menimpa Dr. Tifa. Karma. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara STFD. Dokter ya, bukan dokter ya. Aduh, saya salah lagi. Dokter lagi, aduh tuh. Segini banget sih dokter-dokter di Indonesia ini. Di Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu 2 foto dari 2 orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Memang lucu-lucu lah musuh-musuh Jokowi ini ya. Oh my god. Dr. Tifa. Hai Dr. Tifa. Oh enggak. Itu terlalu terhormat. Dr. Tifu. Hai Dr. Tifu. Sebelum kamu menunjuk, ingat ini 3 jari ini menunjuk kau, ya, menunjuk kau ini 3 jarimu ini, bahkan mungkin 4 lah, karena gini dia, karena gini kan nunjukkan 4 nah.
4 ini nunjuk kau sendiri. Ternyata selama ini permainanmu itu terbongkar, Dokter Tifu. Terjawab sudah. Kenapa kau nggak berpraktek? Kenapa kau nggak berfungsi, nggak bermanfaat bagi negeri ini? Ya, karena gelarmu itu palsu. Beda Jokowi, ya. Jokowi nggak harus menunjukkan jasanya dia. Cukup orang lain yang membela dia. Teman-teman angkatannya, rektornya, universitasnya membela dia. Nah, kau enggak. Kau ngaku asli. Tapi pemimpin tempat di mana kau akuin bahwa itu kau kuliah, nggak ngakuin kau. Tapi tenang. Ini bukan akhir segalanya, Dokter TV ya. Bukan akhir segalanya. Karena kau harus mempertanggungjawabkan di kantor kepolisian. Yes, tapi bergilarnya Rosre dulu, abis itu ya terserah lah, sampai mau duluan, Dokter Tifu dulu kan, atau Dismon, atau si Egi, atau Amin Rais, nah, terserah, tapi ngantri ya pelan-pelan aja, santai, dan kalian terus mengawal kalian di channel ini. Thank you, bye bye.